Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Pusat Update RPP ya. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal AKM ya, beserta cara menjawabnya ya, atau pembahasannya. Nah, pada video kali ini merupakan lanjutan dari video yang kemarin. Silahkan dicek di channel Pusat Update RPP video yang sebelumnya. Nah, ini soal-soal numerasi ya, soal-soal numerasi dengan materi bilangan, yaitu tentang pecahan atau posisi pecahan pada garis bilangan. Nah, materi ini adalah merupakan bagian kompetensi yang harus kalian kuasai ya, kompetensi minimum yang harus kalian kuasai, yang nanti akan dijadikan soal dalam asesmen kompetensi minimum. Baik, kita lanjut saja ke pembahasan soal nomor 1 ya. Ini bentuknya pilihan ganda, jadi nanti kalian memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Nah, ini pilihan ganda bentuknya. Kita lanjut saja ke soal nomor 1. Gambar berikut menunjukkan posisi rumah Alika, yaitu pada koordinat B3. Nah, kita coba perhatikan ya, koordinat B3. Nah, ini B-nya. Nah, ini ketiganya, 1, 2. Nah, ini ketiga ya. Nah, ini 3 nih. Nah, dia koordinatnya B3, berarti di sini posisinya. Kemudian kita lihat lanjutan soalnya. Setiap satu kotak sama dengan 1 km. Untuk pergi ke pasar, Alika menempuh 5 km ke arah timur dan 4 km ke arah selatan. Di manakah letak pasar pada peta tersebut? Nah, baik, kita perhatikan ya, kalian harus tahu arah ya, arah mata angin. Nah, ini yang ke atas ini utara. Nah, kalau ke bawah ini selatan. Nah, sebelah kanan ini timur. Kalau sebelah kiri ini barat. Nah, harus tahu dulu arah mata angin seperti ini. Baik, kita lihat soalnya. Setiap satu kotak ini 1 km ya, jadi satu kotaknya ini jaraknya 1 km. Nah, ini di soalnya perhatikan ya, Alika menempuh 5 km ke arah timur, berarti ke sebelah sini ya, ke sebelah kanan. Baik, ke arah sebelah kanan kita hitung, ini rumah Alika, kita hitung mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini udah 5 km udah di sini. Kemudian 4 km ke arah selatan. Nah, dari sini ya. Menghitungnya jangan dari sini, tapi di sini, karena ini 1 kilometernya ke sini ya. Berarti 4 km ke arah selatan. Ke arah selatan berarti ke bawah. Nah, ini kita lihat ini petunjuknya ya. Arah mata anginnya kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, posisinya di sini kita tandai ya. Nah, di sini. Baik, setelah itu kita lihat ya, kita lihat koordinatnya. Nah, ini koordinatnya sini F, sini ya. Nah, kemudian ini lihat angkanya ada 8. Nah, ini 8. Jadi ada di posisi pasar itu F 8. Berarti jawabannya ini B ya. Jawabannya B. Nah, itu seperti itu. Jadi harus tahu arah. Kemudian ketika dalam satu kotak ini 1 km, nah kita hitung ini ada 5 km ke timur, kemudian 4 km ke selatan, sesuaikan dengan posisi seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 ya, bentuknya masih pilihan ganda, jadi dipilih salah satu yang paling tepat. Baik, kita baca dulu soalnya. Budi memegang angka 61%, Dinda memegang angka 0,7, Ade memegang angka 0,68, dan Yuda memegang angka 5/9. Mereka disuruh berbaris sesuai urutan bilangan yang mereka pegang. Urutan mulai dari yang terkecil nih ya. Dari yang terkecil berdiri paling depan adalah, nah ini yang ditanyakan, urutan mulai dari yang terkecil berdiri paling depan. Nah,
Baik, kita harus paham dulu maksud dari soal ini ya, artinya ini ada angka-angka ya. Jadi setiap orang memegang angka ini nanti diurutkan, konsepnya seperti itu. Diurutkan dari yang terkecil. Nah, ya. Nanti yang paling terkecilnya itu siapa saja, apakah A, B, C atau D. Nah, kuncinya, caranya kita cek dulu ya. Masing-masing nilai bilangan ini, nilai-nilai angka ini. Kalau sudah ketemu nilainya, maka nanti kita bisa mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun sebaliknya. Nah, kalau sudah tahu, maka nanti jadi tahu siapa yang urutan dari yang terkecil sampai yang paling besar, dan kita bisa menentukan yang berdiri ya paling depan siapa dari yang terkecil. Nah, baik, kita lihat saja, kita cek dulu yang punya Budi ini ya, punya Budi. Nah, ini punya Budi. Baik. Kemudian yang kedua punya Dinda. Dinda. Kemudian yang ketiga ini Ade. Nah, Ade. Kemudian yang keempat itu Yuda ya. Yuda. Nah, ini Yuda. Baik. Kita tulis kembali punya Budi. Budi itu 61% ya, 61%. Kemudian punya Dinda 0,7. Dinda 0,7. Kemudian AD 0,68. Nah, ini saya jelaskan perlahan-lahan agar kalian paham cara mencari isinya, jadi prosesnya yang terpenting ini ya. Baik, kemudian kalau Yuda ini 5/9. Baik. Nah, ini kita bisa membandingkan semua bilangan ketika dalam bentuk yang sama. Jadi kalau dalam persen semua. Kalau dalam bentuk desimal semua. Kalau dalam bentuk pecahan semua. Makanya kita rubah dulu semuanya ini ke dalam satu jenis. Nah, ini sudah ada desimal 2 ya. Nah, ini yang kita rubah 61%. Kemudian dan 5/9 ini kita rubah ke dalam bentuk desimal. Nah, ini kita tahu bahwa 61% itu persen itu per 100 ya. 61/100 ya. Nah, ini sudah sama dengan ini bentuk pecahan. Cuman kita rubah ke dalam bentuk desimal. Cara merubah ke dalam bentuk desimal bagaimana? Ya tinggal dibagi pembilang dengan penyebutnya. Jadi kalau kita merubah pecahan ke bentuk desimal, tinggal membagi pembilangnya dengan penyebutnya. Baik, kita sudah paham. Kita hitung saja mulai dari 61/100 nih bentuk desimalnya bagaimana ya, kita bagi 61 ya dibagi 100. Nah, gitu ya. Tambahin di sini nolnya jadi 610. Di sini tambahkan 0 kemudian koma. Nah, kalau sudah seperti itu kita bagi saja 610 dibagi 100, atau berapa kali 100 isinya mendekati 610 tapi jangan lebih. Baik, kita ini pakai 6 kali 100 600. Nah, ini ya. Nah, kita kurangi 0 kurangi 0 0, 1 kurangi 0 1. Nah, 6 dikurangi 6 habis. Gak usah ditulis kalau di sebelah kiri 0, angka 0 gitu ya. Nah, ini 10 masih lebih kecil dari pembaginya, kita tambahin lagi 1 jadi 100 ya. Nah, ini 100 dibagi 100, atau berapa kali 100 isinya 100 ya. Ini tentunya 1 di sini ya. 1 kali 100 100. Kita kurang, nah isinya ini 0. Kalau sudah habis seperti ini berarti sudah selesai. Ini bentuk desimalnya 0,61. Nah, tuh seperti itu ya. Nah, ini tadi punya Dinda 0,7. Baik. Yang punya Ade 0,68. Nah, sekarang yang punya Yuda, kita hitung lagi. Dibagi pembilang dengan penyebutnya agar menjadi bentuk desimal. 5 dibagi
9. Ya, ini seperti ini tadi, ini lebih kecil dari pembagi, tambahin 0, ya 0 di atas, koma, ya. Berapa kali 9? Isinya mendekati 50, jangan lebih. Ya, jadi kita ini coba pakai 5, karena kalau pakai 6, lebih. 6 kali 9, ayo berapa? Silahkan komen di bawah, pasti lebih isinya ya. 5 kali 9 itu 45. Nah, sudah itu kita kurangkan 0 kurangi 5, nah artinya ini 10 minjam dari sini, 10 dikurangi 5, ini 5. Ya. Ini tinggal 4 karena dipinjam tadi puluhannya ya. Jadi ini habis, ini tinggal 4, kue 4 habis, nggak usah ditulis. Kita tambahin lagi karena lebih kecil dari pembagi. Maka di sini 5 lagi. 5. Ini 5 lagi ya. 5 dikali 9, 45. Baik. Nah, ini masih sisanya tetap 5 dan seterusnya seperti itu. Nah, pasti di sini juga angka 5 ya. Nah, setelah diteruskan ke sana pasti angka 5 di sini. Nah, sudah seperti ini kita bulatkan saja karena butuh angkanya 2 angka di belakang koma seperti yang lain. Nah, ini 5 di aturan pembulatan ini bisa ditambahkan ke sini jadi 6. Artinya ini dibulatkan jadi 2 desimal 0,56. Jadi ingat, ketika angka di depannya itu 1 sampai 4, maka ini dibuatkan jadi 0. Nah, kalau di depannya angka 5 sampai 9 ya. Nah, ini ditambahkan 1 ke depannya ke sini. Nah, seperti ini 5 kan, ditambahkan lagi ke sini jadi 6 satunya. Nah, makanya hasilnya seperti ini. Nah, ini berarti ini bentuk desimalnya 0,56. Nah, seperti itu. Ini sudah jadi bentuknya seperti desimal semuanya. Nah, setelah itu kita cek, bisa dibandingkan ya. Mana bilangan yang paling kecil, mana bilangan yang paling besar. Nah, ini punya Yuda 0,56. Paling kecil, berarti ini ke 1. Nah, kemudian ini yang kedua, bilangan terkecil kedua punya Budi. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini punya Ade ya. Nah, ini. Kemudian yang terkecil, yang urutan berikutnya, bukan yang terkecil, yang lebih besar ini ya. Nah, ini yang keempat punya Dinda. Jadi urutannya seperti itu dari paling depan. Ade dulu, Yuda dulu. Nah, setelah Yuda ya, setelah Yuda ke Budi. Nah, setelah Yuda Budi. Nah, setelah Budi lanjut ke ini Ade. Nah, setelah Ade terakhir ini Dinda. Jadi Yuda, Budi, Ade, Dinda. Nah, ini jawabannya ini A ya. Nah, seperti itu. Baik, saya kira sudah jelas. Kita lanjut ke soal nomor 3. Baik, ini soal nomor 3 ya. Bentuknya uraian tertutup. Nah, ini uraian tertutup, jadi nanti diisi di sini ya. Bukan kita pilih, tapi ditulis, diketik. Baik, kita lihat soalnya. Nah, ini soalnya sama dengan soal nomor 2 tadi ya. Nah, cuman yang ditanyakannya beda ya. Yang ditanyakannya beda, soal ini soal-soalnya sama, tapi yang ditanyakannya beda. Nah, ini pertanyaannya begini. Apabila urutan berdiri mulai dari yang terbesar, yang berada tepat di belakang Ade adalah, nah, mari kita lihat kembali soal nomor 2 ya. Nah, ini urutan dari yang terbesar tadi, yang nomor 3 ini. Kalau tadi yang ini nomor 2 ditanyakan urutan dari yang paling kecil. Jadi yang kalau dari urutan yang paling kecil dulu itu adalah mulai dari Yuda ya, kemudian ke Budi. Nah, ini Budi, kemudian Ade, kemudian Dinda yang terakhir. Nah, kalau urutannya dari yang terbesar sesuai nomor 3 yang tadi ya, mulai sebaliknya. Dinda, kemudian Ade, Budi, Yuda. Nah, seperti itu ya. Dinda, Ade, Budi, Yuda. Jadi Dinda dulu. Nah, jadi yang paling depan itu Dinda. Kemudian di belakang Dinda Ade. Nah, di belakang Ade ini Budi. Ya, mari kita kembali ke soal nomor 3. Jadi di belakang Ade itu
Budi karena diurutkan dari yang terbesar sebaliknya. Baik, kita cek yang nomor 2 ya, yang nomor 2 ini di sini, nanti kita cek nomor 3. Baik, kita cek nomor 3, jadi yang di belakang Ade itu adalah Budi. Nah, ini kan pertanyaannya seperti ini nomor 3. Apabila urutan berdiri mulai yang terbesar, tadi sudah di nomor 2 diurutkan dari yang terbesar. Yang berada tepat di belakang Ade adalah Budi, ya jawabannya. Jadi jawabannya Budi yang nomor 3 ini. Baik, sampai di sini dulu pembahasan video kita kali ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan nanti pada mengerjakan soal AKM-nya lancar, ya, tidak ada hambatan. Silahkan subscribe dulu channel Pusat Update RPP, jangan lupa klik tanda like-nya, klik tanda loncengnya, silahkan share di akun medsos kalian agar bisa belajar bersama dengan teman-teman yang lainnya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.